Hey, halo. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Ya, seperti yang sudah ada di judul, kali ini kita akan ngasih atau membacakan light novel dari Magic Emperor. Nah, ini sebenarnya requestannya udah banyak banget dari dulu kala ya. Cuma memang baru ini gue mau coba. Alasannya sederhana karena bahasa dari translatean Magic Emperor ini susah sekali bos. Jadi ya ini gue nyoba. Semoga kalian suka, dan kalau misalnya ada miss, ada kekeliruan, mohon maaf sekali di awal gue sampaikan, karena memang ya begitulah, kalian yang ngikutin light novelnya pasti tahu seperti apa tingkat kerumitan dari light novel ini. So, kita akan kasih spoileran ini dengan gaya gue, dengan bahasa gue. Semoga kalian suka, dan untuk yang masih belum subscribe silahkan di subscribe. Jangan lupa dihidupkan loncengnya juga, dan kalau misalnya ada yang mau nyawer, boleh banget cek di kolom deskripsi ada link Saweria, itu tinggal diklik lalu nanti bisa donasi seikhlasnya. Setahu aneh minimal 10.000. Ya, berapapun nominalnya gue hargai kebaikan kalian. Dan terima kasih yang sebelumnya sudah donate. Kemarin gue bisa beli mouse dan charger karena rusak. Thank you banget. Dan oke, kita masuk aja ke spoileran atau light novel dari Magic Emperor. Squee. Ya, di awal chapter 164 ini nanti kita akan melihat Zovan itu menantang Raja Obat yang keji. Ya. Jadi dari kemarin dia sudah memprovokasi Raja Obat yang keji, dan kali ini dia akan menantang Raja Obat yang keji ini. Dan dia juga mengatakan kalau misalnya Raja Obat Keji ini bisa memenangkan atau mengalahkan si Zovan, maka dia akan menyerahkan kepalanya. Mendengar hal ini tentu saja semua orang sangat terkejut. Tidak hanya penonton, tetapi juga Kak Cucu dan semua orang yang saat ini berada di tempat VIP. Bagaimana tidak, Zovan ini terlalu sembrono melawan seseorang yang dikenal sebagai nomor 1 di dunia pengobatan tanpa rasa takut, dan dia terlalu percaya diri. Long Jiu yang ya terlalu khawatir dengan keadaan klannya tentu saja mendengar ini sangat terkejut. Bagaimana tidak, kalau misalnya Zovan sampai mati, masa depan klannya pun akan hancur. Dia sebenarnya sudah melakukan pertaruhan di sini sejak awal ya kan, kalau misalnya kita ingat. Dan ya, intinya semua orang menjadi sangat khawatir dengan si Zovan, orang-orang yang dekat dengan Zovan. Sedangkan orang-orang yang lain mencibir dan mengejeknya karena dia ini terlalu sombong dan terlalu sembrono. Raja Iblis yang keji mendengarkan ini tentu saja dia bahagia, dia senang, karena sebelumnya dia berencana untuk membunuh Zovan di kompetisi ini dengan melakukan sebuah insiden kecil atau kecelakaan gitu ya, kecelakaan buat-buatan yang mana itu nantinya akan membunuh si Zovan. Tetapi ketika mendengar hal ini, dia berpikir bahwa dia tidak perlu lagi melakukan hal itu, karena kalau misalnya dia bisa menang, tentu saja Zovan juga akan mati pada akhirnya. Semua orang yang ada di sana tentu saja menertawakan si Zovan. Lalu terdengar suara dari Tao Daniang yang mengatakan, "Hei anak kecil, cukup dengan omong kosongmu. Yanzong adalah seorang penatua dan dia nomor 1 di bidang pengobatan. Tarik kembali leluconmu dan jangan berdebat dengan Yanzong." Tao Daniang mengingatkan ini karena dia tahu kalau si Zovan ini dekat dengan Cucu. Karena itu dia berusaha memperingatkan si Zovan, tetapi Zovan tidak peduli. Dia bahkan mengatakan, "Kata-kataku adalah emas. Ini tidak hanya untuk orang tua bodoh ini, tetapi siapapun yang ada di sini yang bisa mengambil posisiku sekarang, kalian berhak untuk mendapatkan kepalaku." Itu kata-kata dari Zovan. Kerumunan orang-orang yang ada di sana mendengar hal itu tentu saja menjadi sangat marah, karena kata-kata ini jelas adalah provokasi untuk semua orang, yang mana Zovan mengklaim kalau dirinya adalah yang terbaik, dan bahkan dia tidak takut
untuk mempertaruhkan nyawanya. Mendengar kata-kata dari Jovan ini, tentu saja Kak Cucu seperti tersambar petir. Orang yang dia sangat cintai sudah datang untuk mempertaruhkan nyawanya, dan sekarang dia melakukan hal yang ceroboh. Bagaimana dia tidak menyalahkan dirinya sendiri? Setelah memikirkan beberapa saat, Long Jiu akhirnya memahami sebuah maksud tersembunyi dari Zovan. Dia menyadari kalau misalnya Zovan tidak mengatakan itu, mungkin di ronde kedua Zovan akan mati karena trik licik dari Raja Obat yang keji. Tetapi setelah dia mengatakan ini, dia berpikir bahwa mungkin ini disengaja oleh Zovan sehingga dia nanti bisa bebas di tahap kedua tanpa takut dicurangi. Singkat cerita, ronde kedua pun dimulai. Setelah itu, Xiaoya mengumumkan bahwa babak kedua dimulai. Nah, tujuan dari babak kedua ini adalah membuat pil kelas 3. Suara jernih Xiaoya itu menggema di seluruh arena itu, sehingga semua orang bisa mendengarnya. Sebenarnya untuk membuat pil kelas 3 ini tidaklah terlalu sulit, apalagi kebanyakan alkemis yang ada di sana itu berada di kelas 3 atau ya di tingkat 3 gitu. Tetapi Xiaoya tidak berhenti di situ. Setelah dia mengatakan itu, para murid dari gedung Huayu ini langsung menyebar dan kemudian menemani para alkemis seperti di babak pertama. Xiaoya kembali membuka mulutnya dan berkata, tujuan dari tahap kedua ini adalah membuat pil kelas 3 dengan bahan yang ada di dalam cincin yang diberikan oleh para murid-murid. Hal ini bertujuan untuk menghindari kecurangan. Mendengar kata-kata dari Xiaoya, tentu saja banyak orang yang sangat marah dan tidak terima akan hal itu karena bahan yang ada di dalam cincin itu adalah bahan kelas 2. Tentu saja untuk mendapatkan pil kelas 3 itu akan sangat sulit, bahkan cenderung mustahil. Xiaoya mengabaikan mereka semua. Dia kemudian mengatakan, tujuan utama dari ronde kedua ini adalah kualitas pil dan juga kecepatan untuk membuat pil. 50 orang pertama akan maju, sementara sisanya akan tersingkir. Mendengar hal itu, tentu saja semua orang menjadi semakin geram, semakin marah, karena hanya dengan bahan kelas 2 mana mungkin mereka bisa membuat pil kelas 3. Apalagi tuntutannya adalah kualitas dan kecepatan. Ini menjadi semakin sulit untuk mereka semua. Ya, sekitar 20% dari total alkemis yang ada di sana semuanya tidak setuju dengan syarat yang diajukan oleh Xiaoya. Ya, wajarlah, mereka ini adalah kelas 3 abal-abal. Jadi tentu saja mereka kurang memahami cara untuk membuat obat yang terbaik meskipun dengan bahan kelas 2. Sebenarnya maksud tersembunyi di dalam tes ini adalah untuk menunjukkan pemahaman seseorang di dalam membuat sebuah pil. Sebenarnya, meskipun hanya dengan bahan kelas 2, masih ada 5 jenis pil tingkat 3 yang bisa dibuat. Sebagian dari alkemis yang ada di sana sudah mengetahui tujuan ini dan mereka langsung melakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Namun sisanya tentu saja mereka semakin frustasi, bahkan menyambak-nyambak rambut mereka sendiri. Saat ini Zovan memandangi cincin yang ada di tangannya. Dia memikirkan formula apa kira-kira yang harus dia pilih. Melihat Zovan yang tidak melakukan apapun, Zoya mendekatinya dan dia kemudian mengejeknya. Tuan muda Song, yang lain sudah mulai. Apakah peringkat pertama bahkan tidak bisa memikirkan ramuan yang tepat untuk membuat pil kelas 3? Xiaoya tampak menertawakan Zovan. Raja Obat kemudian ikut bersuara. Dia mengejek Zovan dan dia mengatakan bahwa pastinya anak ini tidak akan bisa membuat dengan bahan yang ia miliki saat ini. Mendengar kata-kata itu, ke-20 alkemis yang sebelumnya sudah mulai membuat obat ikut tertawa terbahak-bahak. Namun, ada satu orang yang tidak tertawa. Dia memperhatikan setiap gerakan dari Zovan. Dia adalah Lu Zizhen.
Lu Zizhen, ya itulah ya, Lu Yizhen. Dia percaya kalau Zovan ini melebihi ekspektasi dari semua orang. Dan benar saja, Zovan mengangkat alisnya dan tersenyum. Lalu kemudian dia mengatakan, kalian benar-benar berpikir kalau kalian sudah menang. Pertama-tama yang harus kukatakan itu adalah perilaku yang buruk. Karena sebelum ini semua berakhir, kita tidak tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya. Dengan pil yang kubuat, akan kubuka cakrawala baru tentang ilmu alkimia di depan mata kalian. Pernyataan ini tentu saja membuat semua orang menjadi semakin geram kepada Zovan. Banyak orang yang berpikir dari mana sebenarnya orang ini, kenapa dia bisa sangat percaya diri. Setelah itu Zovan mulai menggunakan tekniknya. Tekniknya itu adalah seni pemurnian rahasia Cakar Naga Menderu Surga ke-9. Panjang ya. Ketika dia mengeluarkan itu, segera matanya bersinar dan dengan jarinya dia mengangkat puluhan bahan ke udara yang saat itu langsung dilahap oleh api Yuan Qi yang menyala begitu besar. Ketika obat itu dilahap api, semuanya dimurnikan dalam sekejap. Hal ini tentu saja membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Bagaimana mungkin anak semuda ini memiliki keterampilan untuk memurnikan bahan sekuat ini? Bahkan itu hanya dalam hitungan detik. Bahkan Raja Obat sendiri, dia sangat terkejut dengan kecepatan yang digunakan oleh si Zovan ini. Terdengar suara auman di seluruh arena itu. Bahan-bahan yang dimiliki oleh Zovan dilahap oleh tornado api yang berputar-putar, lalu kemudian bahan-bahan itu menyusut dan terpisah satu sama lain. Yanfu yang melihat keterampilan dari Zovan, dia sangat terkejut dan dia mengatakan, keterampilan apa ini sebenarnya tuanku? Dia mengatakan itu kepada Raja Obat yang keji. Raja Obat yang keji tampak geram dan dia kemudian mengatakan, abaikan itu. Pikirkan saja pil apa yang akan kamu buat. Jangan terlalu banyak berpikir. Namun sebenarnya di dalam hatinya dia merasa sangat kesal kepada Zovan. Kali ini dia menyadari bahwa Zovan telah menjadi ancaman yang nyata baginya di dunia alkemis yang ada di kekaisaran. Zovan kemudian membuka mulutnya. Tetua Yan, jika kamu tidak buru-buru, maka mungkin tempat pertama akan aku ambil lagi, katanya sambil tersenyum. Raja Obat yang keji tidak tinggal diam. Dia kemudian melanjutkan proses pemurnian obat yang akan ia buat. Di tempat VIP tentu saja semua orang sangat terkejut dengan kemampuan dari Zovan. Tak terkecuali Cucu, yang mana selama ini dia berpikir kalau Zovan itu sangatlah lemah. Karena itulah Cucu selama ini selalu melindungi Zovan. Kemudian Peony, dia menoleh ke arah Cucu dan dia mengatakan, King Cheng, apa sebenarnya kamu sudah mengetahui kemampuan dari anak ini? Jangan-jangan kamu mengambil dia sebagai suami karena kemampuannya ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Peony, tentu saja Cucu menjadi tersipu malu. Namun setelah itu dia mengatakan apa yang sebenarnya, bahwa dia tidak mengetahui kemampuan dari Zovan. Di sisi lain, Wang Pu Qingyun menggebrak meja yang ada di depannya dan meja itu pun sampai retak. Dia menjadi sangat marah setelah melihat kemampuan asli dari Zovan. Dia tidak menyangka kalau ternyata selama ini Zovan sangat ahli di bidang alkimia. Orang-orang yang ada di sana ikut merasa cemas dan mereka juga ketakutan dengan pangeran kedua ini. Hanya satu orang di sana yang memiliki ekspresi yang berbeda. Tentu saja itu adalah tetua ke-6 dari lembah neraka. Dia mendengakkan kepalanya sambil tertawa. Dia mengatakan, Tuan muda kedua, harap tenang. Penatua Yan itu lebih dari mampu untuk menangani bocah yang menjengkelkan ini. Dia pasti sudah memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu dia memenangkan babak ini,
dia tak akan ragu-ragu untuk menyingkirkan kepala bocah ini. Saat ini, aku yakin dia pasti sudah sangat gatal untuk membunuh anak itu. Dia tertawa. Oke. Setelah mendengar kata-kata dari tetua kelima lembah neraka, Wang Pu Gingyong menarik nafas dalam-dalam dan dia mulai tenang sambil melihat ke arah Yan Song. Benar saja, saat ini Yan Song menjadi sangat serius dan dia memurnikan jauh lebih fokus daripada sebelumnya. Kita kembali ke arena, dan Zhou Fan sedikit terkejut melihat ekspresi dari Raja Obat, yang mana dia tidak menyangka kalau Raja Obat ini bisa mengendalikan emosinya sejauh ini. Namun, tentu saja dia tidak tinggal diam. Dia membuka mulutnya dan mengatakan, "Hei Raja Obat, kamu sangat lambat dalam memurnikan bahan-bahanmu. Apa yang sebenarnya kamu tunggu? Apakah kamu bisa menyelesaikannya dalam 3 tarikan nafas lagi?" kata Zhou Fan mengejek si Raja Obat yang keji. Sebenarnya bagi orang normal 3 tarikan nafas itu sangatlah cepat, kayak udah selesai. Tetapi bagi seorang alkemis, 3 tarikan nafas itu menjadi faktor penentu keberhasilan dari pembuatan pil atau obat itu. Jelas-jelas ini adalah penghinaan yang sengaja diluncurkan oleh Zhou Fan kepada Raja Obat yang keji. Di sisi lain, Raja Obat yang keji sudah menganggap kalau hinaan, cacian, makian dari Zhou Fan itu sebagai suatu hal yang normal dan dia mengabaikannya. Karena saat ini dia sangatlah fokus dengan proses pembuatan pil yang ia lakukan. Bibi Tao yang saat ini juga sedang memurnikan pil, dia sedikit khawatir pada Zhou Fan dan dia mengatakan, "Hei nak, kamu memang masih memimpin, tapi jangan melambat. Cepat selesaikan pilmu itu dan jangan membuat masalah sekecil apapun." Mendengar kata-kata dari Bibi Tao, Zhou Fan hanya tersenyum. Saat ini, setelah melihat keahlian dari Zhou Fan, Xiaoya hanya bisa terdiam. Sebelumnya dia sudah mengejek Zhou Fan, tetapi setelah dia melihat keterampilan dari Zhou Fan, dia terbungkam. Melihat Xiaoya yang terbungkam, Zhou Fan mengatakan, "Hakim, apakah kamu tahu pil apa yang sedang aku buat?" Sambil tersenyum mengejek Xiaoya. Xiaoya kemudian dengan sedikit marah dia mengatakan, "Apa kamu sedang mengujiku?" Xiaoya kemudian melanjutkan kata-katanya, "Kamu milih sebagian besar bahan yang ada dan menurut resep yang sedang kamu racik, itu seharusnya adalah pil yang mana kegunaannya adalah untuk menghalau energi negatif di dalam tubuh seseorang. Pil ini sangat bermanfaat untuk meridian dan dapat meningkatkan kultivasi seseorang yang berada di tahap kondensasi Qi." Mendengar kata-kata dari Xiaoya, Zhou Fan tertawa dan mengatakan, "Juri memang benar-benar berpengetahuan luas. Namun apakah kamu tahu kepada siapa aku akan memberikannya?" Mendengar pujian dari Zhou Fan, Xiaoya tersipu malu. Dia kemudian mengatakan, "Aku hanyalah murid biasa dari Menara Huayu, dan aku sudah lama melampaui tahap kondensasi Qi. Jadi kenapa kamu mau memberikannya kepada aku?" Mendengar kata-kata terakhir dari Xiaoya, tatapan dari Zhou Fan menjadi dingin dan dia kemudian mengejek, "Siapa yang mau memberikannya kepadamu? Mulutmu sangat kotor, sehingga tubuhmu itu pasti dipenuhi oleh energi negatif. Aku tidak akan memberikan ini untukmu, dan aku akan menggunakan ini untuk kebaikanku sendiri." Xiaoya terkejut mendengar kata-kata dari Zhou Fan. Matanya berkaca-kaca karena mendengar kata-kata dari Zhou Fan yang sangat keras. Saat ini Cucu menjadi sedikit geram kepada Zhou Fan karena Zhou Fan ini berani mengejek seorang wanita di depan umum. Tentu saja ini melukai harga dirinya sebagai perempuan. Saat semua orang sedang memperhatikan Zhou Fan, tiba-tiba terdengar suara mendesing.
itu berasal dari Yanzong, yang mana saat ini Yanzong telah berhasil memurnikan ramuannya. Hanya tinggal satu langkah lagi sebelum dia menyelesaikan pil yang ia buat. Sofan terkejut melihat hal ini, karena sebelumnya dia terlalu asik menggoda orang lain dan menurunkan kewaspadaannya. Raja Obat tentu saja dia mencibir Sofan. Dia mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan ramuan dan tinggal membentuk pil yang ia buat. Mendengar kata-kata dari Yanzong, raut muka dari Sofan menjadi lebih dingin. Setelah itu, tiba-tiba ada sesuatu yang melompat masuk ke dalam ramuan Sofan. Raut muka dari Sofan langsung berubah drastis. Dia menjadi lebih dingin dan dia mengatakan, "Raja Obat bajingan, apa yang kamu lemparkan ke dalam ramuanku?" katanya. Yanzong mengelak, "Melemparkan apa? Aku tidak pernah melakukan tindakan yang tidak bermoral seperti merusak permurnian orang lain. Hanya saja tadi aku sedikit ceroboh dan beberapa tetes dari ramuanku melompat keluar. Ya, kebetulan itu jatuh ke dalam tungkumu. Dan ini hanya sebuah kesalahan. Aku yakin bahwa Tuan Muda Song pasti tidak keberatan sama sekali." Terlihat senyum licik dari Yanzong. Sebenarnya, ketika seorang alkemis melakukan sebuah pemurnian dan konsentrasinya terganggu, maka bisa saja terjadi cipratan dari ramuan yang sedang ia buat. Tetapi itu hanya terjadi pada pemula, dan itu tidak akan terjadi pada alkemis tingkat atas seperti Yanzong. Namun, inilah yang terjadi. Memang Yanzong busuk, ya kita sudah tahu. Ini disengaja olehnya untuk menjatuhkan si Sofan. Semua orang mengetahui hal ini, tapi mereka tidak melakukan apapun karena mereka tahu konsekuensi yang akan mereka terima jika mereka berani bersuara. Sofan menggertakkan giginya. Dia mengabaikan semua orang dan kembali fokus pada formulanya. Dia melihat bahwa ternyata di situ tercampur ramuan skala piton hijau. Ramuan skala piton hijau ini adalah sesuatu yang sangat buruk bagi ramuan Sofan, yang mana ini memiliki sifat yang bertentangan dengan apa yang ia buat saat ini. Selain itu, ini juga sangat beracun dan itu akan mengurangi efektivitas dari pil yang sedang Sofan buat. Dari jauh terdengar suara tawa dari Raja Obat. Dia mengatakan, "Bocah, jangan lupa akan janjimu. Jika kamu kalah, maka kepalamu akan menjadi milikku." Dia tertawa. Sekarang Raja Obat berpikir bahwa Sofan tentu saja akan kesulitan untuk membuat pil tingkat 3. Jangankan tingkat 3, bahkan pil tingkat 2 pun dia pasti akan sangat kesulitan. Semua orang hanya bisa menggelengkan kepalanya dan merasa kasihan pada Sofan. Saat ini, di mata semua orang, kemenangan sudah nyata akan dimiliki oleh Raja Obat yang kecil. Di tribun timur, tempat VIP di mana pangeran kedua dan yang lainnya berada, terdengar suara terbahak-bahak. Mereka sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Raja Obat yang kecil. Sebaliknya, di tempat yang lain, Cucu dan yang lainnya tentu saja sangat tidak menyukai hal ini. Semua orang menjadi khawatir saat ini, dan pengawas Peony dia menatap Long Jiu, lalu kemudian dia mengatakan, "Kita semua tahu bahwa kamu sangat akrab dengan Song Yu. Apa pendapatmu tentang ini?" Mendengar kata-kata dari pengawas Peony, Long Jiu hanya tersenyum. Lalu tiba-tiba, Dong Tianba terhuyung-huyung datang dan jatuh terkapar. Dong Tianba dengan kekuatannya yang tersisa dia mengatakan,
Jadi dia bukan saudara Song Yu. Siapa dia? Semua orang tentu saja bingung dengan apa yang dimaksud oleh Dong Tianba. Namun yang mereka lihat bahwa saat ini Dong Tianba sangat ketakutan, seolah-olah dia sedang diawasi oleh malaikat pencabut nyawa. Saat menatap Zhou Fan, semua orang menjadi sadar akan sesuatu, bahwa Zhou Fan bukanlah Song Yu. Pengawas Peony menjadi bergidik karena melihat hawa membunuh yang dikeluarkan oleh mata Zhou Fan. Hanya seorang pembunuh yang telah membunuh jutaan orang yang bisa menyembunyikan niat membunuhnya seperti yang dilakukan oleh Song Yu saat ini, atau si Zhou Fan. Pengawas Peony kemudian mengatakan, siapa sebenarnya dia? Kenapa dia berakting sebagai Song Yu? Dan apa yang ia lakukan di tempat kami? Katanya. Cucu dan yang lainnya tampak terkejut dengan pernyataan dari pengawas Peony. Long Jiu tampak tersenyum melihat Cucu dan mengatakan, jangan khawatir Cucu. Kehadiran bocah nakal ini adalah sebuah keberuntungan bagi kita. Setelah itu terdengar juga suara dari Long Kui. Dia mengatakan, benar saudari Cucu, meski bocah ini sangat licik, tetapi mungkin hanya dia yang bisa menyelamatkan menara Huang Yu saat ini. Semua orang tampak curiga karena untuk pertama kalinya Long Kui membela Zhou Fan. Sebelumnya tujuan utama dari Zhou Fan itu adalah untuk mengulur waktu dan membangkitkan keluarga Luo. Tetapi saat ini semuanya mulai berubah. Zhou Fan mulai memiliki tujuan yang baru, yaitu untuk menjadi alkemis terkuat, terhebat di kekaisaran, yang mana jika dia berhasil, maka kekaisaran pun tidak akan bisa bertindak semena-mena kepadanya ataupun keluarga Luo. Zhou Fan dengan serius kemudian mulai memurnikan semua bahannya dengan menggunakan kuali yang ia miliki. Semua orang yang melihatnya saat ini terkejut. Kontrol yang dimiliki Zhou Fan ini memang sudah sekelas Grandmaster. Semua mata sekarang tertuju kepada Zhou Fan. Raja Obat tampak mencibir si Zhou Fan dan mengatakan, pilmu sudah rusak, kenapa kamu repot-repot menggunakan kualimu, yang mana itu pasti tidak akan memberikan perbedaan apapun. Akui saja kekalahanmu. Zhou Fan tersenyum dan mengatakan, keterampilanku bukanlah sesuatu yang bisa kau pahami. Perhatikan baik-baik. Ini adalah pil yang akan menggulingkan surga. Dan ini akan menjadi bukti perbedaan level kita. Di bawah pengawasan semua orang, Zhou Fan membuka celananya dan kemudian terdengar teriakan dari Xiaoya. Tuan Muda Song, apa yang Anda lakukan? Katanya. Zhou Fan menjawabnya dengan santai. Menurutmu apa yang aku lakukan? Tentu saja aku sedang memurnikan ramuanku. Zhou Fan memutar matanya dan kemudian dia melepaskan cairan bening mulus ke dalam kuali yang ia miliki, alias Zhou Fan mengencingi kualinya. Semua penonton tidak bisa berkata apapun karena mereka terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Zhou Fan. Sebelumnya tidak pernah ada satupun alkemis yang melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Zhou Fan ini. Bahkan Raja Obat yang keji yang katanya alkemis nomor 1, dia pun tercengang. Bahkan jika pemurnian itu gagal, tidak seharusnya Zhou Fan menunjukkan barangnya dan kemudian mengencingi kualinya. Dia berpikir bahwa Zhou Fan ini benar-benar tidak memiliki etika. Semua orang termasuk orang-orang yang ada di bagian VIP juga mereka menghujam. Mereka bingung dengan apa yang dilakukan oleh si Zhou Fan. Banyak orang yang berpikir kalau si Zhou Fan ini sudah menjadi gila. Setelah Zhou Fan selesai mengencingi kualinya, dia kemudian melompat ke belakang. Semua mata masih tertuju kepadanya. Di sisi lain, Raja Obat yang keji saat ini sudah hampir menyelesaikan pil yang ia buat. Dia berbalik
dan kemudian fokus untuk pembentukan pilnya. Saat ini Zovan berpikir bahwa masih ada waktu. Dia tersenyum lebar dan kemudian menoleh ke arah Raja Obat yang keji. Tua bangka, perhatikan baik-baik karena ini adalah pemurnian yang sebenarnya. Setelah Zovan mengatakan itu, terdengar auman yang besar di seluruh arena itu. Dalam sekejap, api yang hampir padam di kuali Zovan menyala kembali dengan warna keemasan. Pilar cahaya-cahaya emas ditembakkan keluar dari dalam kuali Zovan, dan pilar emas itu berubah menjadi bentuk naga api. Zovan mengubah gerakan tangannya dan kemudian meneriakkan. Yin berubah menjadi Yang, seekor ular berubah menjadi naga, naik dan skala gerbang surga. Maksudnya apa nggak tahu. Lalu terdengar suara auman yang keras dari naga yang keluar dari dalam kuali itu. Semua penonton menjadi tercengang, tak terkecuali para alkemis terkenal di seluruh Tianyu. Mereka bahkan sampai melupakan pemurnian mereka sendiri karena menyaksikan pemurnian dari Zovan yang sangat luar biasa ini. Zovan tersenyum dan berteriak kepada Raja Obat, "Orang tua bodoh, kau terlambat. Posisi teratas di ronde kedua tak lain adalah milikku." Riak-riak menyebar dari pilar yang ada di dalam kuali Zovan. Itu seolah-olah memenuhi langit yang ada di sana. Lalu kemudian naga api memancarkan pilar cahaya dan dia kemudian berbalik lalu menabrak kuali dari Zovan. Terjadi sebuah ledakan dan dari sana energi yang sangat kuat melebar ke seluruh arena itu. Dengan raungan terakhir naga itu, semua cahaya keemasan berkumpul di satu titik dan terbentuklah sebuah pil berwarna emas. Zovan tersenyum dan saat dia mengangkat tangannya, pil itu pun jatuh tepat di telapak tangannya lalu dia mengatakan, "Pil kelas 3, pil naga yang telah selesai." Boom. Akhirnya pil dari Zoyan ini pun selesai. Oke sob, kita stop dulu karena ini sudah panjang. So kita akan lanjutkan lagi di next video. Kalau misalnya rame ya mungkin akan dipercepat, kalau agak sepi ya mungkin seminggu sekali. Itu aja, thank you untuk kalian, support dari kalian. Untuk yang mau support bagi-bagi rezeki boleh banget cek di kolom deskripsi, ada link Saweria, langsung diklik. Lalu kemudian ya di donate seikhlasnya. Thank you banget, see you again di next video dan bye.